Apa yang bisa kita harapkan jika Xavi Hernandez datang ke Camp Nou sebagai pelatih anyar Barcelona? Perubahan apa saja yang akan dilakukan Xavi terhadap skuad Blaugrana? Pemain mana saja yang menghadapi masa depan suram jika Xavi akhirnya dikukuhkan sebagai pelatih baru Barca? Berikut adalah perubahan Barcelona di bawah Xavi, pelatih baru. Kedatangan Xavi Hernandez semakin dekat. Usai pemecatan Ronald Koeman, sudah semakin dekat kedatangan Xavi sebagai manajer baru di Camp Nou. Xavi Hernandez, nama lengkapnya, merupakan mantan pemain Barca pada masa jaya klub raksasa itu. Ia membela Barca pada periode 1998 sampai 2015, membantu klub memenangkan 8 gelar juara La Liga antara 1998 sampai 2015, 3 trofi Copa del Rey, 6 Supercopa di Espanya, 4 gelar Liga Champions yaitu pada 2006, 2009, 2011, dan 2015, 2 Piala Super Eropa pada 2009 dan 2011, serta 2 Piala Dunia antar klub 2009 dan 2011. Pemilihan Xavi sebagai manajer baru Barca merupakan keputusan populer dari Joan Laporta, memenangkan persetujuan dari banyak anggota klub, dibandingkan pilihan lain yang sebenarnya lebih disukai sang presiden klub, Roberto Martinez, yang saat ini mengasuh tim nasional Belgia. Daftar pemain Barca yang dipecat. Kedatangan Xavi akan menyebabkan masa depan suram bagi setidaknya 7 pemain Barca. Legenda klub itu merencanakan musim panas yang sangat kejam untuk sebagian pemain skuad, membebaskan hampir 7 pemain pada musim panas 2022. Luuk de Jong, Martin Braithwaite, Serginho Dest, Sergio Aguero, Samuel Umtiti, Clement Lenglet, dan Philippe Coutinho. Daftar panjang pemecatan itu akan membantunya membuat awal yang baru di Barcelona, dengan skuad yang lebih muda dan tidak ada pemain mahal tapi sia-sia di dalam skuad. Pemain anyar yang direkrut. Selain membersihkan sejumlah pemain tua, Xavi juga berencana mendatangkan beberapa pemain baru untuk memperkuat skuad jelang musim 2022-2023. Dengan klub saat ini berjuang untuk menemukan pemain berkualitas di lini depan, Erling Haaland adalah rekrutmen impian untuk Xavi. Sama seperti keinginan presiden klub Joan Laporta. Mantan pelatih Al Sadd juga sependapat dengan Laporta dalam hal penandatanganan Paul Pogba, yang belakangan ini dikaitkan dengan Barcelona. Selain itu, laporan mengklaim bahwa Xavi ingin memulihkan yang terbaik dari Ousmane Dembélé. Sang pemain Prancis jika tengah fit bisa menjadi senjata mematikan bagi manajer manapun. Selain nama-nama di atas, pada beberapa wawancara, Xavi juga mengutarakan keinginannya untuk memulangkan kembali Neymar ke Camp Nou. Meski ia tidak terlalu optimis, mengingat permintaan gaji yang sangat besar dari sang pemain Brasil, selain masalah gugatan perdata yang pernah diajukannya ke direksi klub. 2 nama lain dari Bundesliga adalah Jadon Sancho, yang kini merumput di Manchester United, serta Serge Gnabry, salah satu pencetak gol di Bayern Munchen. Juga Jean-Michel Zeri, pemain Pantai Gading yang pernah membela Nice dan kini berada di klub Championship Inggris Fulham. Selain Marco Verratti yang kini berada di PSG. Taktik permainan Xavi Hernandez. Mendengarkan Xavi menjelaskan taktik permainannya seperti mendengarkan Pep Guardiola. Keduanya bekerja sama dalam membangun tiki-taka selama masa jaya Barcelona. Obsesi utamanya adalah kepemilikan bola atau dominasi bola. Dengan bola berada di dalam penguasaan pemain, kecil peluang lawan untuk mencetak gol. Sembari di saat yang sama, memperbesar tim melesakkan gol ke gawang lawan. Formasi yang selalu digunakan adalah 4-3-3, atau lebih tepat sebenarnya 2-4-4, dan menjadi 2-3-5 dalam serangan, dengan 2 bek sayap berubah menjadi winger dari sisi-sisi lapangan. Xavi menekankan agar serangan selalu memanfaatkan lebar lapangan secara maksimal, guna meregangkan pertahanan lawan, membuat lubang-lubang di tengah yang bisa menjadi jalan masuk pemain nomor 9 dan 2 pemain lain di sisi kiri dan kanan.
Permainan selalu dimulai dari belakang, dari kiper, atau salah satu dari dua bek tengah. Tugasnya mengidentifikasi mana dari gelandang yang bebas dari kawalan pemain lawan. Kesanalah bola diteruskan. Setelah itu ke salah satu pemain sayap. Formasi seperti ini mengasumsikan ada 6-7 pemain di dalam kotak penalti lawan. Dengan seluruh pemain outfield memasuki setengah lapangan lawan setiap kali maju menyerang, memperkecil jarak guna memaksimalkan permainan bola secara cepat dari kaki ke kaki dan membuat lawan tertinggal 1-2 detik. Dua harapan realistis untuk Xavi. Setidaknya ada dua hal yang bisa diharapkan segera dari Xavi. Pertama, tiki taka. Xavi dulu adalah pemain kunci selama era Pep Guardiola, ketika Barca mendominasi Liga Spanyol dan kompetisi Eropa dengan pola permainan tiki taka mereka. Guardiola sudah berkomentar bahwa Xavi memahami sistem itu dengan sangat baik, jauh lebih baik dari Koeman yang pernah melontarkan ucapan bahwa para pemain yang ada saat ini tidak cocok dengan permainan tiki taka. Tak perlu diragukan lagi. Dulu Barca bermain di bawah arahan Xavi di lapangan tengah sebagai penyuplai bola dan playmaker. Koeman adalah penggemar crossing-crossing diagonal, seperti kita lihat dalam beberapa bulan terakhir. Kedua, Xavi akan memainkan Riqui Puig. Pemain muda lain seperti Alex Balde, Nico Gonzalez, Pablo Gavi, dan Yusuf Demir telah menunjukkan kemampuan mereka di tim utama di bawah asuhan Koeman. Tapi entah mengapa Puig terus-menerus diasingkan oleh pelatih asal Belanda itu, karena alasan yang tidak diketahui. Hal ini kemungkinan besar akan berubah jika Xavi datang. Barcelona saat ini menduduki urutan 10 klasemen La Liga, dengan perolehan nilai hanya 15 poin. Selisih 6 poin di bawah 4 tim yang menguasai puncak klasemen: Real Madrid, Sevilla, Real Betis, dan Real Sociedad. Dengan demikian ada 4 hal yang kurang realistis diharapkan dari Xavi pada musim pertamanya bersama Barca sebagai manajer. Xavi sulit beri dampak instan. Kurang realistis mengharapkan hasil instan kemenangan dalam beberapa pekan pertama. Barcelona mungkin belum akan mencatatkan kemenangan beruntun segera setelah Xavi mengambil alih. Sekali lagi, para pendukung harus bersabar. Xavi akan butuh waktu untuk menanamkan filosofinya, mengembalikan roh permainan asli Barca setelah diacak-acak oleh Ronald Koeman selama beberapa tahun terakhir. Akan menjadi keajaiban jika Xavi bisa mencatatkan rangkaian kemenangan dalam beberapa bulan pertama bertugas. Gelar La Liga tak realistis. Juga akan sangat sulit mengharapkan gelar juara La Liga pada musim pertama sang pelatih muda berusia 41 tahun itu. Barcelona merosot ke urutan ke-10 di La Liga setelah 10 pertandingan. Bukan posisi yang seharusnya disandang klub dengan nama besar seperti Barca. Dengan kondisi klub saat ini, akan kurang realistis berharap Xavi bisa membawa Barca meraih gelar Liga pada musim pertamanya, bahkan ketika semua pemain yang cedera kembali ke skuad. Trofi Liga Champions juga sulit. Liga Champions penuh dengan musuh-musuh yang sangat berat. Bahkan dengan Lionel Messi di dalamnya, mereka kesulitan untuk menembus babak-babak akhir. Barca dulunya adalah salah satu raja Liga Champions, tetapi kini tidak lagi. Pelatih berusia 41 tahun itu tidak mungkin mengungguli sejumlah manajer berpengalaman pada ajang Liga Champions tahun 2021 ini. Memang benar bahwa Pep Guardiola sukses meraih trofi Eropa itu pada musim pertamanya di Camp Nou dulu. Tetapi skuad yang dilatih Xavi pada 2021 sangat berbeda dibandingkan skuad yang dimiliki Pep pada tahun 2008 ketika pertama kali mengambil alih posisi pelatih kepala. Transfer pemain mahal. Setiap pelatih membutuhkan pemain besar untuk membuat perbedaan. Barcelona sangat membutuhkan finisher yang kejam seperti Erling Haaland. Memasukkan Xavi tidak akan menjamin Barca bisa segera mendapatkan pemain seperti itu. Ingat, Barcelona masih dalam kekacauan keuangan. Butuh beberapa musim lagi sebelum situasi keuangan membaik
dan klub bisa melakukan transfer.